Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan fikih kita. Sekarang kita membahas fasal sunanus sholati wa makruhatiha. Sunanus sholati wa makruhatuha. Sunnah-sunnahnya sholat dan makruh-makruhnya sholat. Kalau minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita membahas rukun-rukun sholat. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan sunnah-sunnah sholat dan makruh-makruhnya. Sunanus sholati lis sholati sunanun yutlabu minal musalli fi'luha ala ghairi sabilil hatmi. Nah, di dalam sholat itu ada sunnah-sunnah yang dianjurkan ya terhadap orang yang sholat, dianjurkan dikerjakan, tetapi ala ghairi sabilil hatmi, tapi tidak dengan cara mewajibkan ya, tidak dengan jalan yang wajib ya. Dianjurkan tapi tidak diwajibkan. Bihaitsu yasdadu thawabu sholati bifi'liha, yakni maksudnya adalah jika dikerjakan nanti bisa menambah pahala sholatnya, wala yu'a wala iqoba ala tarikaha, tapi tidak dosa kalau ditinggalkan. Ini namanya sunnah ya. Wa hadhihi sunanu tu'da qabla sholati wa fi athnaiha wa akibiha. Nah, sunnah-sunnah sholat ini bisa kita bagi di dalam tiga hal, tiga waktu ya. Ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat, ada sunnah-sunnah yang dilakukan di pertengahan sholat, yang sedang sholat, ada sunnah-sunnah yang dilakukan di setelah sholat ya. Jadi ada pra sholat, ada sedang sholat, ada pasca sholat ya. As-sunanul lati tu'da qabla sholati, sunnah-sunnah yang dilakukan, dikerjakan sebelum sholat adalah al-adhan, seperti adhan. Jadi adhan itu hukumnya sunnah. Wal iqomah, dan iqomah, wattikhadu satrotin amamahu, dan meletakkan penghalang ya di depan orang yang sholat. Ada bisa tahulu bainahu wa bainal marinah, yang penghalang itu, benda itu bisa membatasi atau menghalangi antara dia yang sholat dengan orang yang nanti akan lewat. Kajidarin, seperti tembok, wa mumin, wa aso, dan tongkat, aukana yubsatu amamahu kasajadatin wa nahwiha, atau bisa pakai sejadah ya. Fa'idha lam yajid khotton, kalau tidak ada tongkat, tidak ada penanda misalkan, tidak ada sejadah misalkan, maka bisa digarisi pakai kapur misalkan ya, ditandai intinya bahwa ini adalah tempat area sholat saya, sehingga orang tidak boleh melewati tanda itu nantinya. Yang kedua, as-sunanul lati tu'da athna as-sholah. Yang kedua adalah sunnah-sunnah yang dilakukan ketika sedang sholat. Tangkosimu ila kismain. Nah, ini ada dua macam. Yang pertama ab'adun, yang pertama adalah sunnah ab'ad, yang kedua adalah sunnah hayat. Jadi sunnah-sunnah sholat yang dilakukan ketika sedang sholatnya, bukan pra juga bukan pasca, itu ada dua, ada sunnah yang ab'ad namanya, ada sunnah yang hayat. Nah, bedanya apa? Fal ab'adu kullu ma yujbaru tarkuhu bisujudis sahwi fi akhir sunnah. Kalau sunnah ab'ad adalah kalau ditinggalkan sunnah ab'ad ini, maka dianjurkan ya, ditambal, diganti dengan sujud sahwi ketika sudah mau salam. Jadi ini namanya sunnah ab'ad. Berbeda dengan sunnah hayat, kullu ma la yujbaru tarkuhu bisujudis sahwi. Kalau sunnah hayat ini, meskipun kita tidak melakukannya, lupa meninggalkan misalkan, maka tidak dianjurkan sujud sahwi. Nah, itu bedanya ab'ad dan hayat. Kalau ab'ad itu pakai sujud sahwi, kalau hayat enggak. Kemudian sunanu ab'adis sholah. Nah, apa saja sunnah ab'ad sholat itu? Sunnah-sunnah yang kalau kita tinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Wahiyah, yaitu at-tasyahhudul awwalu. Yang pertama adalah tasyahud yang pertama, tasyahud awal. Yang kedua, as-sholatu ala nabi akibat tasyahhudil awwalih. Salat membaca salawat ya kepada Nabi setelah tasyahud awal. Yang ketiga, al-julus li tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal. Jadi duduk tasyahud awal itu namanya sunnah ab'ad. Kalau kita lupa misalkan, salatnya sah, tapi dianjurkan diganti dengan sujud sahwi di akhir nanti. Yang kelima, yang keempat, as-salatu ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir. Yang kelima adalah yang keempat, membaca sholawat terhadap
keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihna. Wa ala alihnya itu kalau lupa maka dianjurkan sujud sahwi. Yang kelima, al-kunut indal i'tidal minar raq'ati tsaniyati fi sholati subuh. Yang kelima adalah lupa membaca kunut ya, atau kunut subuh. Nah, kunut subuh ini kalau lupa ditinggalkan enggak apa-apa, salatnya sah, tetapi dianjurkan sujud sahwi. Kalau misalkan enggak sujud sahwi, enggak apa-apa juga karena sifatnya sunnah ya. Rawa Ahmad wa wairuhu an Anas radhiyallahu an. Nah, dalil kunutnya ini adalah seperti riwayatnya Imam Ahmad dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya." Katanya Anas bahwa Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Warawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qad su'ila. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwa suatu hari Anas ditanya, "Aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha?" Apakah Rasulullah kunut subuh? Qala na'am. Faqila lahu aqanata qabla ruku'? Ya, Rasulullah kunut subuh. Terus tanya lagi, kunutnya sebelum ruku' enggak? Qala Anas menjawab, ba'da ruku' yasir. Ya, setelah ruku' tapi tidak lama. Nah, itu dalil kunut subuh. Kemudian sujud sahwi. As-sahwu luwatan, sahwi secara bahasa adalah nisyanus syai' wal ghafla anhu. Lupa ya. Jadi sahwi itu artinya lupa, melupakan sesuatu. Wal maqsudu bis sahwi huna, maksud sujud sahwi di sini adalah khilalun yuqi'uhu al musalli fi sholatihi adalah. Jadi yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah cacat atau kekurangan yang dilakukan orang yang sholat di dalam sholatnya, sawaun kana amdan aw nisyanan, baik dalam keadaan lupa atau tidak lupa, sengaja atau tidak, wa yakunu sujuduh wa mahalluhu fi akhir shalah jabaron lidzalikal khilal, dan sujudnya dan kemudian cacat tadi itu bisa diganti, bisa ditempel dengan sujud yang sahwi ini. Jadi sujud sahwi di dalam salat adalah merupakan sujud untuk menambal cacat atau kekurangan yang baik sengaja dilakukan atau lupa dilakukan di dalam sholat. Itu maksudnya. Wa sunnatun inda hudusi sababin min asbabihi. Nah, sujud sahwi itu hukumnya sunnah ketika sudah ada alasannya, ada faktornya. Fa illam yasjud lam tabtul sholatu. Kalau anda sujud juga anda batal sholatnya. Walam yakun wajiban, tidak wajib, li'annahu lam yusra' litarki wajibin. Karena kenapa ndak sujud sahwi ndak wajib? Ya karena memang tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, asbabu sujudis sahwi. Nah, sekarang faktor-faktor yang membuat kita itu dianjurkan sujud sahwi. Yang pertama adalah ayat rukal musalli ba'don min ab'adis sholati allati marra dzikruha, meninggalkan sebagian dari sunnah-sunnah ab'ad yang sudah dijelaskan tadi itu dianjurkan sujud sahwi. Yang kedua, asyakku fi adadi ma ata bihi minar rakaat. Yang kedua, kapan kita dianjurkan sujud sahwi? Kalau kita ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Jumlah rakaat yang kita lakukan ini berapa sebenarnya? Kita kan sering kadang ya tiba-tiba lupa ini rakaat yang ketiga atau yang keempat. Maka tambahkan saja. Bagaimana kalau kita ragu-ragu? Maka dihukumi terhadap jumlah rakaat yang paling sedikit. Misalkan kita ini sholat isya misalkan. Ini sudah rakaat keempat atau ketiga. Ragu-ragu ya, maka itu dihukumi anggap saja rakaat ketiga. Maka ditambahkan lagi satu rakaat. Nah, setelah itu baru dianjurkan sujud sahwi. Kenapa? Karena sholatnya ragu-ragu terhadap jumlah rakaat yang dia lakukan. Yang ketiga, irtikabu fi'lin manhiyin anhu sahwan. Melakukan sesuatu yang terlarang secara lupa ya. Misalkan bergerak misalkan ya, bergerak secara berlebihan misalkan. Itu lupa, tidak sengaja misalkan, itu diganti dengan sujud sahwi. Idza kana amduhu yabtulu as-shalah. Tapi kalau sengaja ya batal sholatnya. Kemudian yang keempat, naklu syai'in min af'ali sholah rukan kan au ba'dan au suratan naqalaha ila ghairi maliha. Melakukan sesuatu rukun atau sunnah tidak pada tempatnya. Misalkan tanpa sadar kita baca Fatihah ketika duduk di antara dua sujud. Nah, itu kan bukan tempatnya namanya.
maka itu dianjurkan sujud sahwi. Nah, sekarang kaifiyatus sujud wa mahalluha, caranya sujud sahwi. Sujud sahwi sajadatani kasajadatis shalah. Sujud sahwi itu jumlahnya 2 kali ya, seperti sujud salat ya. Yanwi bihima al-musalli sujud sahwi. Niat ya. Nah, sebelum sujud sahwi itu niat dulu, niat dalam hati bahwa kita ini akan mau sujud sahwi. Wa mahalluhu akhir salatin qabla salam. Kapan waktunya? Yaitu pada akhir salat sebelum salam. Falau sallamal musalli qabla sujud amidan aw nasiyan wa talal faslu fatas sujud. Kalau ada orang yang mau sujud sahwi ya, ada yang dia lupa misalkan, dia lupa untuk melakukan sujud tasyahud awal. Karena tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad, maka dianjurkan ditempel atau diganti dengan sujud sahwi. Nah, ketika sudah mau salam, masih lupa lagi, tidak sujud sahwi, keburu salam, sujud sahwinya lupa, nggak dilakukan. Nah, kalau antara salam dengan ingatnya cukup lama, maka fatas sujud, maka kesunahan sujud sahwi menjadi hilang. Wa illa, kalau enggak, bi an qasrul faslu falahu ayyatadaraka sujud bi ayyasjuda marrataini bi niyatis sahwi thumma yusallima marratan ukhra. Nah, kalau ternyata jarak antara salam dengan ingatnya kalian terhadap sujud sahwi itu tidak lama, misalkan kalian salam, assalamualaikum, terus diam sejenak, tiba-tiba ingat, oh iya saya lupa belum sujud sahwi, maka langsung saja sujud sahwi 2 kali ya, kemudian setelah itu salam. Itu kalau jaraknya tidak lama. Kemudian sunanu hayatis sholati, sunnah-sunnah hayat sholat. Nah, tadi kan sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu kalau kita lupa tidak mengerjakan, maka dianjurkan sujud sahwi. Nah, yang ini sunnah yang tidak dianjurkan sujud sahwi kalau kita lupa melakukannya. Wahiyah, yaitu raf'ul yadaini inda takbiratil ihram wa indar ruku' wa raf'i minhu. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku' ya. Wa kaifiyatu adaiha, caranya ayyarfa'a kaffaihi mustaqbilan bihim. Diangkat tangannya, telapak tangannya menghadap kiblat ya, lurus ya. Mansuratai al-asabi, jadi jari-jarinya direnggangkan, muhadhiyan bi ibhamaihi li syahmatil udhuin, dan diangkat sampai setara dengan telinga ya. Ala antakuna kaffahu maksyufatani. Itu yang pertama, mengangkat tangan itu sunnah hayat. Wa do'a yadahul yumna ala dhuhri yadihil yusra fil wukuf. Nah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya. Ini sunnah ya, sunnah hayat. Kemudian an-nadhru ila maudhi'i sujud. Pandangannya lurus ke tempat sujud, itu sunnah ya, sunnah dilakukan. Ustadz, kalau ada misalkan saya itu tidak khusyuk kalau membuka mata, tidak bisa melihat ke tempat sujud. Kalau memang benar-benar tidak khusyuk, ya sudah, maka boleh memejamkan mata. Kemudian iftitahus shalah ba'da takbir bi qiraatit tawajjuh. Membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah itu sunnah ya. Yang kalau kita lupa membaca itu misalkan, ya tidak dianjurkan sujud sahwi. Kemudian al-isti'adzah ba'da tawajjuh. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum Fatihah itu sunnah ya. Al-jahru bil qiraah fi maudhi'ihi wal isra' fi maudhi'ihi. Jadi membaca jahar kalau maghrib, isya, subuh, kemudian membaca sir pelan ketika zuhur dan asar itu sunnah. At-ta'min indan, jadi tidak wajib ya. At-ta'min indantiha il-Fatihah bi kalimati amin. Membaca amin itu juga sunnah. Likulli musallin fi kulli salatin yajharu biha fil jahriyah wa yasurru fiha wa yusirru biha fis sirriyah wa yajharu bihal ma'mum tab'an lil imam. Jadi membaca amin ya kalau salat jahar ya dikeraskan, kalau salat yang siang maka dipelankan ya. Kemudian yang ke-8 sunnah hayatnya adalah qiraatu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah. Membaca surah-surah pendek atau ayat-ayat Al-Qur'an setelah baca Fatihah. Itu sunnah, tidak wajib. At-takbir indal intiqalat, membaca Allahu Akbar setiap peralihan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Misalkan mau ruku Allahu Akbar, mau bangkit dari ruku Allahu Akbar, itu sunnah hayat yang kalau kita lupa sholatnya tetap sah, bahkan tidak dianjurkan mengganti dengan sujud sahwi. Kemudian at-tasbih indar ruku wa sujud, membaca subhanallah itu ketika sujud dan ruku itu sunnah, bukan wajib. Wad'ul yadaini ala awwalil fahdain fi jalsatayit tasyahhud.
meletakkan tangan di paha itu ketika tasyahud awal dan akhir itu sunnah. Kemudian at-tawarruk fil jalsatil akhirah wal iftiras fi wairiha. Nah, duduk tawarruk ketika di duduk tasyahud akhir yang sebelah kaki kirinya nyembul itu ya, itu tawarruk namanya. Wal iftiras, duduk iftiras fi wairiha di selain tasyahud akhir itu. Kemudian as-shalawatul ibrahimiyah tsumma du'a ba'da tasyahud akhir. Sunnah juga membaca shalawat al-ibrahimi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu namanya shalawat Ibrahim. Itu sunnah. Kemudian sunnah membaca doa setelah itu fil alami innaka hamidum majid, baca doa Rabbana atina atau Allahumma ya muqallibal qulub, itu sunnah. Atau doa tentang dajjal, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dan seterusnya ya. Yang ke-14 at-taslimatus tsaniyah. Nah, salam yang kedua itu sunnah. Kalau kemarin rukun salat itu salam yang pertama. Jadi salam yang kedua itu sunnah ya. Iltizamul khusyu' fi sa'iri shalah, sunnah juga menjaga fokus dan khusyuk selama salat itu. Kemudian as-sunan allati tu'da aqiba kulli sholatin. Tadi kita bahas sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, dan sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat. Apa aja? Yang pertama, al-istighfar wa dzikri wa du'a. Sunnah baca istighfar, baca dzikir, dan doa. Yang kedua, ayyantakilah lin nafli min maudhi'i fardihi. Pindah tempat. Kalau kalian mau sholat sunnah misalkan, dianjurkan pindah tempat dari tempat sholat farduhnya. Kenapa? Li kathri mawadi'is sujud, biar tempat sujudnya semakin banyak, nanti saksinya semakin banyak. Yang ketiga adalah wa idza shallu fil masjid wa kana wara'ahum nisaun fa innahu yusannu lahum ayyam kuthu fi amakinihim hatta yansarifanna li'annal ikhtilat bihinna madhinnatul fatnya. Kalau berada di masjid, yang di masjid itu ada perempuannya yang sedang jamaah, laki-laki disunnahkan setelah sholat itu diam sejenak atau cukup lama sekiranya jamaah perempuan keluar duluan. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan jamaah itu yang turun dari masjid. Jadi ini adab yang dianjurkan Rasulullah. Sunnah laki-laki tidak segera turun untuk memberikan kesempatan pada jamaah perempuan turun duluan. Kenapa? Biar tidak terjadi percampuran di tangga masjid misalkan. Kecuali kalau pintunya berbeda mungkin tidak masalah. Kemudian makruhatus sholat, makruhnya sholat ya. Wal makruh huwa kullu ma yuthabul musalli ala tarki. Apa makruh sholat itu? Makruh sholat itu adalah kalau kita tinggalkan ini maka dia dapat pahala. Tapi kalau kita melakukan ya ada dosa juga. Wa kullu mukhalifatis sunnah minas sunanil lati madha bayanuha yadkhulu fi nau'il makruh. Sunnah-sunnah tadi yang dijelaskan, sunnah pra, sunnah ketika, sunnah pasca itu, baik sunnah ab'ad maupun hayat itu, kalau kita tinggalkan itu namanya makruh ya. Melakukan kebalikannya itu makruh namanya. Fatarku takbiratil intiqal mathalan makruh. Kalian tidak membaca Allahu Akbar setiap pindah rukun, itu makruh. Li'annal ityan biha sunnah, karena melakukan sunnah. Jadi kalau melakukannya sunnah, maka meninggalkannya makruh gitu ya. Watarkul iftitah bitawajjuh, juga tidak baca sholawat doa iftitah itu juga makruh. Wa minal makruhat, termasuk juga dari yang makruh salat adalah al-iltifat fi shalah bil unuq illa lihajar. Noleh dengan leher, noleh dengan noleh yang sangat ya, tanpa ada hajat yang penting, itu makruh. Raf'u basarihi ila sama, pandangannya melihat ke langit ketika sholat itu juga makruh. Kafus sya'ri, nahan rambut, tidak pakai kopiah berarti ini makruh ya. Orang sholat misalkan rambutnya panjang lebat, yang kalau sujud dia khawatir rambutnya nutupi dahi sehingga perlu dipegang, nanti setelah itu dirapikan, itu makruh. Kalau sampai megang selamanya tidak sah sholatnya. Kenapa? Ketika sujud tangan keduanya harus nempel ke tanah, tidak boleh megang rambut misalkan. Kalau hanya megang sebentar makruh namanya. Wa tasmiri atrafi thawab athna shalah, dan menyingsingkan lengan baju ya ketika sedang sholat itu makruh ya. Kemudian as-sholatu inda hadrati ta'amin tatawaqqa nafsahu ilai. Makruh juga adalah sholat di saat hidangan sudah disiapkan. Yang kita itu sebenarnya lapar ya, kemudian hidangan sudah siap, terus kita mendahulukan sholat, makruh. Kenapa? Dikhawatirkan tidak khusyuk. Kemudian as-sholatu inda hasril bawil awil ghaid.
Makruh juga adalah sholat dalam keadaan kebelet ya. Ya kebelet BAB, kebelet BAK itu juga sama-sama makruhnya.